dan saudara, kita bersyukur bulan Mei sudah bisa kita lewati dengan berbagai dinamikanya, senang sedih, susah, bahagia, dan lain sebagainya. Hari ini kita memasuki hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Dan kita sudah berada di pertengahan tahun, bulan Juni 2020. Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah Bapak Ibu mengalami satu kejadian yang ketika Bapak Ibu sedang ngobrol dengan satu atau dua orang, ternyata Bapak Ibu saling terhubung dengan orang tersebut? Saya punya pengalaman seperti ini. Jadi suatu ketika Bapak Ibu saya berkhotbah di satu jemaat di Jakarta. Lalu ketika menunggu di konsistori, ada salah seorang penatua datang dan kami ngobrol begitu ya. Dan seperti biasa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak lebih gitu ya dari seputar misalnya berasal dari mana, sekolahnya dulu di mana, dan lain sebagainya. Ketika saya cerita bahwa saya orang Bandung begitu ya, mereka kemudian bertanya, tapi kok namanya nggak kayak orang Sunda, katanya begitu. Lalu saya mengatakan, oh iya, karena orang tua saya orang Jogja. Dari sana Bapak Ibu dan Saudara, kemudian kami ngobrol-ngobrol lagi. Jogjanya di mana dan seterusnya, dan akhirnya lewat percakapan itu saya dan beberapa orang penatua yang kemudian akhirnya nimbrung begitu ya, berasal dari satu daerah yang sama di Yogyakarta. Ternyata kami saling terhubung Bapak Ibu, terhubung karena berasal dari satu tempat, satu daerah yang sama. Nah, apakah Bapak Ibu juga pernah mengalami hal itu? Terhubung dengan orang lain, mungkin sama-sama satu alumni, sama-sama satu daerah, sama-sama berasal dari tempat yang sama, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu dan Saudara, secara sosial kita saling terhubung satu dengan yang lain. Kita tinggal, kita hidup, kita tumbuh di dunia sosial yang saling terhubung satu dengan yang lain, saling terkoneksi satu dengan yang lain. Tapi dalam koneksi-koneksi seperti ini, dalam koneksi-koneksi yang ada di antara kita, apakah Bapak Ibu merasa kehilangan koneksi yang paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu? Ketika kita berada dalam kehidupan sosial dan saling terhubung satu dengan yang lain, apakah Bapak Ibu merasa kehilangan satu koneksi yang paling utama dalam kehidupan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu dan Saudara menjawab, oh ya, saya kehilangan koneksi yang paling penting dalam kehidupan saya, yaitu koneksi bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pandemi COVID-19 ini memaksa gereja-gereja untuk tidak melakukan pertemuan fisik atau perjumpaan langsung dengan umat. Koneksi antara umat dan Allah yang selama ini bisa terjalin melalui kegiatan-kegiatan gereja, ibadah-ibadah, tidak bisa lagi terselenggara dengan baik. Dampaknya adalah tidak sedikit umat yang merasa kehilangan koneksi dengan Allah tersebut. Karena ya perjumpaan, pertemuan fisik secara langsung di gereja tidak bisa lagi terlaksana. Tidak sedikit umat, mungkin Bapak Ibu dan Saudara juga merasakannya, mengalaminya, merasa bahwa kehilangan koneksi dengan Allah karena tidak bisa lagi beribadah, karena nggak bisa lagi berkegiatan, karena nggak bisa lagi berpelayanan di gereja. Merasa bahwa saya kayaknya memang kehilangan koneksi yang paling penting, yaitu koneksi dengan Allah yang selama ini saya bisa dapatkan, yang selama ini saya bisa penuhi ketika saya datang ke gereja, ketika saya bergereja. Bapak Ibu dan Saudara, bicara tentang koneksi, bicara tentang keterhubungan kita dengan Allah, berarti bicara soal spiritualitas.
Apa itu spiritualitas? Ada yang mengatakan begitu ya, bahwa spiritualitas itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan spirit begitu ya, atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Spiritualitas itu ada yang mengatakan bahwa itu merupakan sebuah corak atau gaya hidup yang dipimpin atau digerakkan oleh Roh Allah. Spiritualitas menyangkut penghayatan dan pengalaman karena adanya pemahaman begitu ya. Mungkin juga ada yang mengatakan, oh spiritualitas itu adalah inti dari agama. Yang paling inti dalam agama itu adalah pengalaman, dan pengalaman itulah yang disebut sebagai spiritualitas. Bapak Ibu dan Saudara, secara sederhana saya mengartikan spiritualitas itu adalah dihayati sebagai sikap dasar praktis orang beriman yang merupakan konsekuensi dan ekspresi kesadaran eksistensial religiusnya yang menerangkan cara-cara ia biasa beraksi dan bereaksi selama hidupnya menurut pendirian hidup rohaninya. Atau secara sederhana, spiritualitas itu bicara soal pengalaman dia terhubung dengan Allah. Pengalaman dia terkoneksi dengan Allah yang kemudian menghasilkan kedekatan diri sendiri dengan Allah, sehingga pengalaman dan kedekatan tersebut, koneksi tersebut mendorong dia, membuat dia terdorong melakukan sesuatu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman berjumpa dengan Allah, pengalaman terkoneksi dengan Allah yang dialami oleh seseorang itu dapat membuat orang tersebut memiliki perubahan secara total dan radikal, baik dalam pemikirannya, dalam sikap hidupnya, maupun cara pandang dia terhadap segala sesuatu. Mempertahankan kehangatan pengalaman keagamaan. Itulah yang dimaksudkan dengan spiritualitas. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada yang mengatakan seperti ini, bahwa sebelum kamu terkoneksi dengan dunia ini, sebelum kamu terhubung dengan banyak orang, sebelum kamu terhubung dengan realita-realita di depan kamu, sebelum kamu terhubung dengan segala sesuatu yang kamu alami, terhubunglah terlebih dahulu dengan Allah. Spiritualitas mau mengajak kita untuk mengingat kembali relasi saya dengan Allah itu seperti apa? Perjumpaan saya dengan Allah itu seperti apa? Keterhubungan saya dengan Allah itu seperti apa? Dan ketika saya, Bapak Ibu dan Saudara, terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah, maka kita bisa terkoneksi dan terhubung dengan banyak orang. Terhubung, terkoneksi dengan dunia ini, bahkan dengan realita-realita yang ada di depan kita. Bagaimana caranya untuk kita tetap bisa terkoneksi dan terhubung dengan Allah? Dengan cara sangat sederhana, yaitu berdoa. Doa adalah koneksi tanpa kabel begitu ya, dengan Allah. Doa adalah koneksi yang paling bisa dengan sangat mudah kita lakukan bersama dengan Allah. Kita terkoneksi dengan Allah, kita terhubung dengan Allah melalui doa. Perjumpaan kita dengan Allah secara pribadi, perjumpaan kita dengan Allah secara personal itu bisa dialami melalui doa. Sudah sejauh mana kehidupan doa yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan? Mungkin bagi beberapa orang berdoa itu tidak melulu dan tidak selalu harus sikapnya lipat tangan, tutup mata begitu ya. Ketika dia sedang berkendara di jalan, ketika dia sedang melakukan aktivitasnya sehari-hari, ketika dia sedang menjalankan tugas dan kewajibannya,
Dan ketika saat dia melakukan hal-hal itu, dia teringat, dia terhubung dengan Allah, itulah kehidupan doa. Di sanalah spiritualitas itu sedang terbangun. Bagi beberapa orang, berdoa tidak melulu harus berada dalam tempat yang sunyi, tempat yang hening. Mungkin bagi beberapa orang, dan Bapak Ibu juga mengalaminya, berdoa justru ketika dia melakukan banyak aktivitas. Berdoa justru dilakukan ketika dia sedang menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Tapi apapun caranya Bapak Ibu di dalam Bapak Ibu berdoa, ingatlah prinsip dasarnya. Ingatlah makna terdalamnya. Bahwa berdoa adalah koneksi tanpa batas kita bersama dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara tetap lakukan kehidupan berdoa Bapak Ibu dan Saudara dengan apapun caranya. Karena itulah salah satu cara kita bisa tetap terhubung dan terkoneksi dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, kehidupan kita tidak melulu soal hubungan kita dengan Allah. Kehidupan kita juga berkaitan dengan orang lain di sekitar kita. Kehidupan kita juga bicara soal bersosialisasi dan berinteraksi dengan yang lain. Maka ketika bicara soal spiritualitas, tidak hanya bicara soal bagaimana hubungan saya dengan Allah, tetapi juga bagaimana hubungan saya dengan orang lain. Bagi beberapa orang gitu ya, mungkin juga Bapak Ibu mengalami dan merasakan, tidak bertemu dengan orang lain itu sesuatu yang sangat mengganggu. Berbulan-bulan di rumah saja itu membuat dia menjadi stres, membuat dia menjadi orang yang gitu ya, sangat karena dia butuh ketemu sama orang lain. Bapak Ibu dan Saudara, ketika bicara soal spiritualitas, ini ada sangkut pautnya dengan kehidupan persekutuan. Bagaimana kita bersekutu dengan orang-orang lain di sekeliling kita. Bagaimana kita bersekutu dengan saudara-saudara kita, dan seterusnya. Memang dalam masa pandemi COVID-19 ini, pertemuan, perjumpaan kita dibatasi secara fisik. Tetapi sesungguhnya persekutuan kita mestinya tidak boleh terpisahkan dan tidak boleh terbatasi. Ada banyak cara kita bisa menjalin persekutuan-persekutuan, kebersamaan, sekalipun mungkin caranya atau melalui media virtual, digital, media sosial, dan lain sebagainya. Dalam perjumpaan-perjumpaan virtual seperti itu, kalau kita memahami dan memaknai bahwa itu adalah juga cara kita berjumpa dengan orang lain, cara kita juga berkomunikasi, cara kita untuk terkoneksi, terhubung satu dengan yang lain, maka kebutuhan kita untuk berjumpa dengan orang lain itu akan terpenuhi. Persekutuan bukan hanya bicara soal tempat dan bangunan fisik, tetapi juga soal hati. Ketika kita terhubung secara hati dengan orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, baik itu di gereja atau di komunitas-komunitas yang lain, maka pada saat itulah kebutuhan kita secara sosial dan spiritual akan terpenuhi. Terkhusus dalam situasi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, persekutuan-persekutuan di antara kita tetap bisa terjalin melalui media-media seperti ini. Memang mungkin kalau lewat ngopi begitu ya, kita hanya satu arah, tetapi yakinlah bahwa hati kita tetap terhubung kok Bapak Ibu. Saya masih tetap mengingat Bapak Ibu di dalam doa. Saya juga masih terus mendoakan Bapak Ibu, dan saya juga berharap bahwa kita akan tetap bisa saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lain sekalipun terpisahkan jarak dan tempat. Nah,
Jadi Bapak Ibu dan Saudara, menjaga hubungan dengan Allah dan sesama sangat menolong kita dalam mengembangkan spiritualitas. Selalu terkoneksi, terhubung dengan Allah, memampukan kita untuk terus berjumpa dengannya dalam keseharian dan kesibukan kita. Dan spiritualitas itulah yang akan mendorong kita untuk tetap semangat, untuk tetap punya pengharapan, untuk tetap punya sukacita, untuk tetap punya sesuatu yang baik, pemikiran, cara pandang, dan sikap-sikap yang baik dalam kehidupan, situasi, pergumulan seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara tetap jaga dan terus jalin hubungan koneksi tersebut baik dengan Allah maupun dengan sesama. Karena dengan koneksi dan hubungan yang seperti itulah kita akan tetap bisa melewati berbagai persoalan dan tantangan di depan sana. Mari kita mengawali bulan yang baru di pertengahan tahun ini dengan spirit, dengan semangat yang positif, karena kita tahu bahwa seberat apapun pergumulan kita, ada Allah yang selalu menolong. Seberat apapun persoalan kita, ada Allah yang terus memelihara. Sekian sapaan ngopi dari saya, Bapak Ibu dan Saudara. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan Tuhan Yesus memberkati.